Saya awalnya diajak masjid camp. Pertama tuh saya coba-coba. Lalu saya ikut masjid camp lagi, yang kedua saya juga masih coba-coba. Kok lama-lama enak ya saya coba-coba. Akhirnya saya keterusan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Masjid Generation Podcast. Balik lagi with me, Fadil Sandi di sini. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Sosok gemoy satu ini yang mungkin teman-teman Primawan dan Primawati udah sering ketemu ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Hanif Rompi. Coba Bang, say hi dulu ke penonton kita. Hai, adik-adianku yang moy-moy dan mes-mes dimanapun kamu berada. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, baik. Pertanyaan yang sungguh kreatif ya. Padahal kita tinggal bareng loh. Gimana? Pinggang aman? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, semenjak usia 30 nih pinggang, lutut, pundak tuh ada aja gitu sakit ya. Padahal nggak ngapa-ngapain. Oke, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai nih sama man behind the LKM. Mungkin teman-teman sekalian yang udah pernah ikut LKM nih, pengen banget dong ketemu Bang Hanif dan pengen tahu siapa sih sosok gemboy satu ini. Oke, jadi Bang Hanif Rompi, kenapa sih dipanggilnya Bang Hanif Rompi? Karena nggak jual rompi? Nah, maunya jual rompi, tapi tuh memang karena hobi pakai rompi. Kalau sekarang tuh motivasinya nutupin perut. Oh gitu. Kalau sekarang. Nah, tapi kalau dari SMP SMA tuh memang kan hobi pakai kaos biar ada kerah-kerahnya tuh jadi pakai. Kenapa nggak pakai rompi. apron aja gitu? Atau Enggak, kalau pakai apron jaket, sweater. nggak tahu kayak apa terlalu anak muda gitu. Jadi dari muda tuh bawaannya pengen jadi tua. Oh gitu. Jadi mungkin sekalian juga kali ya ke parkiran Indomaret. Parkirnya benar. Terus buat mancing juga bisa kan. Oh, iya. Pakai rompi pasti mancing. Tapi kali ini lagi nggak dibawa nih rompinya ya? Hari ini nggak dibawa rompinya karena disuruh pakai kemeja sama host. Jadi kita nggak pakai rompi. Jadi kali ini lebih formal ya karena kita bakal menyapa pemirsa di rumah. Iya, siapa tahu ada bapak-bapak nonton ya. Oke. Nah, lanjut nih. Jadi Bang Hanif ini kita tahu adalah man behind the event of LKM, betul. Latihan kader masjid. Dan kepala bidang Prima Academy. Kita sebelum masuk ke sana mau tahu juga nih latar belakang ente ya. Katanya latar belakang antum itu sebagai ini ya. Sebagai apa tuh? Sebagai teknisi ya. Teknisi, betul. Di Instagram saya Abang Tekno. Tidak ada training yang namanya Abang Tekno. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ya kalau teknisi emang suka bongkar-bongkar. Iya, terus jadi nggak bisa ngerakit lagi. Gitu. Betul. Saya jago membongkar merakit perusahaan orang lain. Nah kalau dunia keteknikan itu kan memang suka dari kecil dan memang cita-cita terus dikejar kuliah teknik, kerja juga di bidang teknik. Nah kalau organisasi itu diceburin karena anak teknik kan secara rata tuh no lab ya, nerds no lab. Nah orang tua ngelihat nih anak gitu ya. Iya, nih anak berbakat no lab sedari kecil, kalau tidak organisasi tidak bergaul, akhirnya ditipulah ikut organisasi dulu waktu SMP kelas 1. Baru dari situ berjalan. Apa tuh? MLM? Enggak dong, tapi bener tau kayak MLM asli. Karena kan suruh bawa kaki kan, sama kayak MLM. Jadi dulu ikut Pelajar Islam Indonesia atau PII. Itu organisasi sekarang tidak terkenal sama sekali, gembel kalian. Tapi dulu terkenal. Pelajar Islam Indonesia sampai tahun 90 akhir lah ya, itu organisasi pelajar Islam tertua. Karena Abi dan Umi juga alumni situ, akhirnya ditipunya ini ada pesantren kilat plus camping. Datang masih di Tangerang, apaan camping di Tangerang, meskipun bener kayak hutan sih waktu itu suasananya. Ternyata adalah event pengkaderan, bener kayak MLM ditipu. Cuma nah di akhir event pengkaderan tuh dulu namanya leadership basic training, ya latihan dasar kepemimpinan. Di hari terakhirnya ada ikrar. Nah ikrarnya itu menyatakan siap menjadi kader. Akhirnya ya sudah, karena berikrar atas nama Allah dan disumpah di bawah Quran, akhirnya ya lanjut terus selama 12 tahun tuh. 12 tahun? 12 tahun dari 2005 sampai 2017. Bener dari kan? Sekolah sampai kuliah ya? Sampai lulus kuliah. Lulus kuliah juga. Wow. Lama banget ya Bang? Setelah 12 tahun ke PI, sekarang
pindah nih ke Prima, Ya, apakah nggak bosan gitu berorganisasi terus? bosan. Atau pindah ke Prima justru pengen deket sama Pak JK jangan-jangan? Nah, itu sebenarnya bosan ya. Cuma karena jadi muscle memory gitu. Kalau ada panggilan jadi oke gas. Gitu. Kayak ada hal-hal yang kita nggak pengen tapi karena udah dilakuin selama bertahun-tahun, jadi muscle memory kita ngerjain dengan sendirinya. Kita biasa puasa nih dulu Ramadan selama sebulan. Hari pertama Syawal, kita lupa kalau kita udah nggak puasa. Jadi siang minum tuh aneh padahal udah Syawal, sama 12 tahun ngelakuin organisasi. Dari 2017 tuh sebelum ke Prima ke Dewan Dakwah sampai saat ini masih di Dewan Dakwah DKI Jakarta. Sama ngurusin training juga. Lalu nah ini juga sekalian kenapa akhirnya ke Prima, bertemulah dengan Ketua Prima DKI Ustadz Farhan. Yang Farhan waktu itu adalah kader Dewan Dakwah. Ya, barulah. Itu juga nggak langsung sih Farhan ngebangun Prima, dari hampir tidak ada, Primanya udah jalan baru saya masuk. Iya, karena Abang sendiri masuk ke Prima ini di periode Bang Farhan yang kedua ya. Betul, yang Yang kedua. pertama itu tidak bergabung, terus yang kedua itu gimana tuh? Kok bisa diajak Bang Farhan pas di periode kedua? Nah, Atau dari awal gitu? iya. Apa pernah nolak dulu? Oh jangan saya. Nggak diajak. Oh, nggak diajak. Emang nggak diajak. Lo tuh nggak diajak. Emang nggak diajak. Nggak, ya lebih ke waktu itu memang kegiatan di Dewan Dakwah lagi padat. Terus Prima juga karena proses ngebangun juga lagi padat. Jadi daripada tidak amanah, ya Farhan juga sebagai kader Dewan Dakwah memilih untuk tidak ngajak. Biar saya nggak ada pengalaman nolak juga. Ntar kan jadi sombong cerita saya nolak Farhan. Enggak. Jadi memang, jadi udah Farhan ngebangun, saya di Dewan Dakwah lah. Kan nggak mungkin cerita yang aslinya kan. Nah cerita diajak itu gimana tuh caranya tuh? Nah awalnya tuh saya, diiming-imingi apa sama Farhan? nah itu dia. Saya awalnya diajak masjid camp. Pertama tuh saya coba-coba. Lalu saya ikut masjid camp lagi, yang kedua saya juga masih coba-coba. Kok lama-lama enak ya saya coba-coba. Akhirnya saya keterusan tuh. Dan semuanya pengurus Prima tuh juga gitu awalnya, ditipu, diculik, coba-coba, akhirnya udah telanjur di dalam, gak enak nolak. Ini ada korbannya nih. Coba nih kalau ente wawancara semua nih, ketua-ketua Prima Jakut, ketua Prima Jaksel, sama ketua-ketua bidang Prima sama pasti diculik semua sama Baginda Lord Farhan MY. Tapi diculiknya dalam Ya, hal kebaikan ya. dalam kebaikan Dikasih wadah untuk berkembang, ya, bereksplorasi sampai bisa mengembangkan potensi diri ya. Iya, betul, Nah, betul. dari anak teknik sampai ke jadi anak IO itu gimana ceritanya? Nah itu juga karena dunia training. Jadi kan selepas di PII, kan di PII juga ngurusin training tuh dari dua, baru ngejabat Training gitu ya? 1, 2, 3. Gerakan lumba-lumba. Trainingnya gimana? Training pengembangan karakter, kepemimpinan. Itu kan mulai dari 2011-an tuh. Kan 2005 jadi kader, naik tingkat 2011 lah sampai 2017. Ngurusin training, selesailah di PII, lalu masuk ke Dewan Dakwah ngurusin training, tapi range usianya berbeda, dia lebih dewasa, sementara saya masih senang ngerjain training kepemimpinan anak-anak sekolah. Akhirnya bikinlah event organizer sama teman-teman saat itu, tetap masih bikin berkreasi kegiatan outbound anak sekolah, yang pada akhirnya juga jadi ke korporat beberapa kali dari kegiatan-kegiatan itu. Learning by doing lah. Berarti IO-nya lebih ke latihan kepemimpinan ya? Iya, outbound. LDKS, outbound gitu. Iya. Nah dari gitu. terpaksa di organisasi, terbiasa, jadi bisa terbiasa gitu. Iya. Bahkan akhirnya dipanggil di Prima pun jadi core-nya di sana ya? Iya. Padahal saya aslinya tidak terlalu mudah untuk ketemu orang banyak. Tapi kan ngisi training, ngisi outbound aja kalau misalkan sekolah bisa 100-200 orang. Korporat juga bisa 100-200 orang. Tetapi karena dilatih, akhirnya terbiasa ngomong di depan umum. Padahal tuh introvert banget ya? Banget. Kita berdua. Padahal kalau ada orang di depan rame tuh gak berani keluar ya? Bukan gak berani. Introvert itu beda tuh dengan ansos tuh. Lebih ke tidak nyaman. Kalau berani, gitu. berani. Berarti gak ada halangan ya? Wah,
aku kan introvert, aku nggak Iya. berani ketemu orang banyak. Tidak, Bohong. itu Anda saja. Itu antisosial namanya, bukan introvert. Introvert pun bisa public speaking, introvert bisa Raditya speaking. Dika, Iya. gue orang introvert apa dia? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi, kaget. ayo Allah, Pak Jokowi. Maaf, Pak Jokowi udah bukan presiden, nggak bisa Iya. dikritik deh. Tapi Pak Jokowi lagi ikut rapat RT loh kemarin loh. Pak Jokowi lagi mancing katanya. Oh, iya. Ada banyak meme-meme yang ntar dipotong deh. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Pak JK introvert kali ya? JK Jongkook, Enggak dong, kalau Jongkok BTS. bisa jadi sih kalau Jongkok. Oke. Nah, antum akhirnya diajak Bang Farhan ikut Masjid Camp. Ya, Itu megang apa tuh di Masjid Camp? sama outbound. Outbound juga ya. Outbound karena ya Farhan kenalnya kan di training kan. Jadi outbound dia butuh cepet, yang nggak butuh banyak di briefing. Akhirnya ya udahlah nyari. Ini mana nih yang lagi nganggur sama murah gitu. Oke, jadi Bang Farhan tuh sangat jeli ya melihat potensi-potensi yang menganggur ya. Iya betul. Dia tahu aja gitu. Baru mau istirahat bentar dia nggak bisa ngelihat orang rebahan tuh, nggak bisa. Karena- Halo, Nip nganggur nggak? Yuk, Dan dia tahu LKM, kapan kita Masjid lagi Camp gitu. lagi nganggur tuh dia tahu. Feelingnya Insya Allah, Bang dapet. Farhan energinya Memang dia Kayaknya luar biasa. punya 3 baterai kayak dia. Dia baterai ini alkalin. Bisa dicas. Oke, nah akhirnya ikut Prima, akhirnya sekarang menjadi ketua bidang Prima Academy. Betul. Apa aja tuh programnya Prima Academy? Seperti namanya, dia adalah produk-produk pelatihan. Yang paling dasar itu ada LKM yang tadi kita udah sebutin. Itu gerbang utama kader-kader Prima DKI, terutama ketika ingin menjadi pengurus remaja masjid. Terutama pengurus Prima daerah dan Prima wilayah itu ditanda kutip diwajibkan untuk ikut. Tuh. Lalu LKM itu nantinya akan mendorong teman-teman di daerah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan lain. Misal Jaksel itu rutin banget nyelenggarain kegiatan pelatihan konten kreator. Lalu di Jakut itu ada olahraga ya. Olahraga itu sebenarnya bisa masuk ke ada seni, ada olahraga. Seni itu dia ada hadrohnya, Jakbar juga gitu. Ada hadroh marawis dan macam-macam. Kalau dia menghimpun lembaga lain, dia nanti kan masuk ke program ente kan, kolaborasi. Tapi kalau dia produknya adalah melatih skill-skill baru, kemampuan-kemampuan baru, karakteristik baru, nah itu ada di akademi. Jadi kalau program dasarnya, pada dasarnya, kalau DKI itu LKM. Tapi dari LKM nanti dia akan mendorong kader-kadernya mampu mengekspresikan diri dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya. Jaksel juga tadi lupa ada Siva ya. Siva tuh bikin pelatihan bahasa Inggris. Jadi memang bagus untuk kader-kader kita sepersonal mungkin ketika membuat sesuatu. Memang ahlinya di content creator kayak Faiz yang memang digaji hampir 3 digit ya dalam 1 bulan. Masya Allah. Untuk ngevideoin orang lari. Abis ini mau jalan-jalan ke Bali nih Abis ini mau jalan-jalan ke Bali. Abis itu ke Singapura katanya. Tolong ditagih aja tuh orangnya. Oleh-olehnya. Pajak ya, perpajakan ya ada namanya Faiz, gajinya 2 digit lebih ya. Dan yang lain-lain, Egi yang memang orang hadroh, dia mengekspresikan dirinya dengan hadroh. Jadi, nah LKM itu dipergunakan untuk mengaktifasi kreativitas itu. Ini saya bisa kemampuan ini gimana caranya untuk jadi produk pelatihan. Nah LKM ngedorong itu. Yang akhirnya setiap daerah jadi punya keciri khasannya. Setiap pengurus nantinya juga punya keciri khasannya dengan LKM itu. Nah dasar-dasar produk akademi itu ada juga pelatihan khotib, itu juga masuk ke Prima Academy. Akram, Akademi Remaja Masjid, itu pelatihan skill, ada desain, public speaking, desain, dan itu nanti juga bakal diaktifin lagi dengan nama lain, jadi tungguin aja tuh, bakal ada lagi yang kayak Akram. STM, dulu ada santri takmir masjid. Gimana caranya takmir masjid itu punya Tauhan STM? Bukan dong. Oh, bukan. Anak-anak aja lembut-lembut. Coba ntar munculin anak-anak STM. Ada fotonya Erwin muncul di sini. Erwin, kader STM kebanggaan Farhan. STM itu bagaimana takmir masjid punya kemampuan manajerial, punya kemampuan sosial media, manajemen, content creation gitu-gitu. Termasuk sampai jadi barista tuh ada tuh pelatihannya di santri takmir masjid. Dan kegiatan-kegiatan lainnya insya Allah bakal kami kerjain. Kita kerjain bareng-bareng.
Jadi akademi itu banyak banget ya. Tujuannya adalah untuk mengupgrade skill, Betul. value remaja masjid biar nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, Betul. ngopi-ngopi doang, Iya. mabah, terus nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Di Prima kita bikin pelatihan-pelatihan ya. Iya. Karena kita sadar secara kuantitas remaja masjid itu banyak, terutama di Jakarta. Masjid-masjid gede punya remaja masjid, bahkan masjid-masjid di kampung-kampung kota di Jakarta itu juga punya remaja masjid yang kegiatannya memang rutin, tapi banyaknya itu hanya kumpul di PHBI. Bukan hal yang salah dan itu malah hal yang bagus banget ya, harus digarisbawahi. Nanti saya disangka menolak konsep kegiatan PHBI. Enggak, itu kegiatan bagus, tetapi orang sebanyak itu bakal lebih berdampak kalau punya lebih variasi kegiatan. Karena variasi kegiatan yang diinisiasi Prima, bagi-bagi roti, bagi-bagi makanan, sembako. Saat ada bencana, masjid menjadi pusat kegiatan, ada trauma healing di situ. Yang bisa ngajar TPA juga difasilitasi di Prima, didorong, butuh apa nanti dibantu. Tinggal bilang, nanti kita diskusi bareng-bareng. Nah, kegiatan akademi sistem kaderisasi itu untuk mengaktifasi pikiran-pikiran itu, mendorong daya nalar supaya ketika ada problem, remaja masjid mampu mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa saya perbuat supaya problem itu selesai. Di masyarakatnya, apa misal ada tawuran, misal kan dalam sistem analisa standar tuh ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity, SWOT ya, sama threat. Nah itu dari situ, kalau cuma teorinya kan itu gampang bisa kita lihat di ChatGPT, kita bisa lihat di Google, tapi bener-bener ngelatih menganalisa satu kondisi masalah di lingkungan sekitar, lalu menimbulkan atau memunculkan satu gagasan, kira-kira ini apa, lalu divalidasi, kita uji ketika berjalan, lalu diduplikasi. Contoh misal di Jakarta Utara, apa problemnya? Masjid di Jaku tuh kurang banyak apa, tetapi mencari masjid yang bersih kamar mandinya di Jakarta Utara itu susah. Soalnya di Jakut banyak debunya. Banyak debu, baru dibersihin debu. Even itu masjid gede kayak Jakarta Islamic Center, ya pasti ada lah. Enggak yang sebening kalau misalkan teman-teman ke masjid Sunda Kelapa, apalagi masjid mewah di Jakarta Pusat tuh. Al-Azhar, Jaksel. Nah, kan anak-anak di Jakut menganggap itu sebagai sebuah problem, mengkaji, akhirnya yaudah kita bikin gerakan bersih-bersih masjid. Dari satu masjid ke masjid lain, dari dibersihin lalu sampai ke donasi alat-alat kebersihannya ke masjidnya, akhirnya ya itu jadi berdampak, jadi banyak juga remaja masjid lain yang berinisiatif untuk ngebersihin masjidnya sendiri, karena ya dari gerakan-gerakan itu dianggap problem. Nah, pada dasarnya kita nih manusia, terutama remaja, tahu apa itu problem, apa itu bukan problem. Ketika kita nggak enak melihat sesuatu atau dengar sesuatu, kita tahu itu problem, tetapi sedikit dari kita yang bisa mengkonversi problem itu jadi solusi. Nah, di LKM itu nggak buat orang bisa bikin solusi, tapi mendorong peserta untuk bisa menghasilkan solusi dari pikirannya, karena kita percaya setiap kader, setiap peserta, setiap anggota Prima itu orang yang memiliki kekhasan pikirannya sendiri, dan tidak ada orang bodoh. Yang ada orang yang belum bisa mengoptimalkan atau belum dikasih ruang untuk mengoptimalkan pikiran-pikirannya. Nah, LKM itu dibikin untuk menjadi ruang ekspresi, menjadi ruang eksplorasi supaya, oh saya bisa lah ngerjain ini. Oh ternyata gini caranya menyelesaikan masalah. Nah, jadi pada dasarnya kita nggak ngajarin hal baru. Berarti LKM itu bukan perpeloncoan ya? Bukan, nggak ada orang jalan jongkok. Karena kadang-kadang peserta LKM-nya lebih tua dari saya dan lebih serem. Saya tidak mungkin menyuruh ibu-ibu. Soalnya kan tadi LKM itu adalah gerbang masuk betul remaja masjid untuk menjadi anggota Prima. Jadi mungkin ngomongnya jadi wah, gue bakal diperpelonco nih. Enggak. Dan malah sebenarnya ada beberapa juga yang kenapa kan kita udah pernah ikut training di tempat lain, kenapa harus juga di sini. Nah, di sini yang saya dan teman-teman yang bikin kurikulumnya bisa menjamin bahwa ini jadi ruang yang sangat terbuka untuk kita berbagi pikiran. Yang mungkin karena kalau di organisasi lain sistemnya sudah baku dan rapih, ada pakem-pakem yang sulit untuk diterabas. Nah, di sini pakem-pakemnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi selama itu tidak menyalahi aturan negara, tidak menyalahi firman-firman Allah, tidak melanggar sunnah-sunnah Rasul, maka itu bisa dikerjakan di sini. Ya karena memang ini juga baru periode kedua nih
belum ada sistem yang memang benar-benar jadi baku. Jadi kita benar-benar masih bisa mengkreasikan sistem di dalamnya di organisasi ini. Dan diharapkan sih kedepannya juga nggak ada perpeloncoan ya. Tujuan training sendiri memang paling dasar adalah untuk menjadi ruang eksplorasi peserta. Kalau dipelonco pada akhirnya menutup kemungkinan adanya neuron-neuron baru yang tumbuh dalam pikiran peserta untuk mampu mengeksplorasi jawaban-jawaban brilian, buat apa? Katanya Prima mau bikin acara lagi nih, Bang. Acara apa tuh? Yang mana nih? Ada Masjid Camp apa? Kita nggak pakai Masjid Camp apa Atlas nih? Ada 2 tuh. Yang paling dekat Masjid Camp lah. Ada, insya Allah kami akan menyelenggarakan Atlas. Apa tuh Atlas? Megang bola dunia. Gini ya, yang iklan anak zaman sekarang nggak tahu, yang iklan balsam dulu. Koyo. Koyo Atlas pegal. Hai Atlas, kamu pegal ya? Iya, lama-lama pegal juga. Dipegangin dulu. Atlas, Apa itu? A. gue lupa lagi apa Atlas ya. Akademi Talenta Digital Masjid. Nah. Emang akademi kayaknya bukan. Iyalah. Oh iya bener, Atlas Akademi Talenta Digital Masjid. Nah seperti namanya tuh, masjid menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di era digital. Jadi nanti sistemnya seperti kelas, ada waktunya sepekan, masih dirapihin tapi kurang lebih mungkin sepekan 2 atau 3 kali di jam pulang kerja dari masjid ke masjid. Jadi nanti ada pelatihan content creation, pelatihan web development sederhana, basic web development, pelatihan desain grafis dan video editing. Jadi memang skill set yang dibutuhkan masyarakat di era digital. Dan itu untuk remaja masjid, juga untuk masyarakat sekitar masjid yang tentunya pembicaranya, pengisinya, trainernya dari teman-teman remaja masjid yang memang profesional di bidangnya. Misal di desain grafis ada Ihsan yang memang profesional. Di web development ada saya dan nanti ada teman-teman lainnya. Dan nanti tentunya akan berkembang, tapi semangatnya itu supaya masyarakat di sekitar masjid memiliki skill set digital. Karena harusnya memang masjid menjadi sentra pemberdayaan masyarakat. Nah, Prima ingin mengoptimalkan itu. Masjid sudah menjadi sentra pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang kurang makan, beberapa masjid memiliki program Jumat Berkah, memiliki program bagi-bagi sembako, pasar murah. Nah, kami ingin pemberdayaan itu menjadi lebih variatif, menjadi lebih menyeluruh bahwa apa yang dibutuhin sama masyarakat hari ini. Antum kan udah pengalaman ya 12 tahun di organisasi sebelumnya PI. Ya. Sekarang lanjut ke Prima. Ya. Ada perbedaannya nggak sih antara di PI dan Ada. Prima? Seperti apa budayanya gitu? Apakah pernah ada kata shock? Kata remaja masjid kayak gini ya gitu? Iya, saya Mana tuh? dan terutama saya kan lama tuh di Tangerang. Juga memang aktif di remaja masjid, tapi kan remaja masjid di Tangerang ya. Saya baru merasakan culture remaja masjid Jakarta ya ketika aktif di Prima. Nah, di PI itu organisasi yang basicnya adalah menggunakan pendekatan diskusi dan berpikir. Jadi bahkan pemimpin pun itu bisa dianggap salah tuh kalau memang salah. Bisa diturunkan jika memang melanggar beberapa ketentuan, jika dianggap tidak sesuai kinerjanya. Mau itu usianya lebih tua, mau itu usianya lebih muda, pendapat adalah pendapat siapapun yang mengatakan itu. Ketika datang ke organisasi remaja masjid kayak Prima yang lebih kultural, itu sulit tuh. Karena memang ada standar budaya yang beda. Kalau memang lebih tua, kita harus menggunakan tone atau nada yang lebih sopan. Nah itu saya perlu pembiasaan karena di PI itu bahkan ketika misal saya ketemu alumni PI yang pejabat kayak Sutirso Bahir, Muhajir Effendi atau bahkan Pak Yusuf Kala, ya biasa aja tone-nya gitu. Saya baru belajar menggunakan tone yang lebih ramah ke orang tua dan pemimpin tuh ketika di Prima. Ada hierarkinya ya? Ada hierarki. Lebih cultural ya? Lebih kultural. Nah, kalau kelebihannya itu kita jadi belajar lebih sopan, belajar sopan santun tuh saya di Prima dan Dewan Dakwah. Tapi, nah yang jadi PR menumbuhkan kultur diskusi yang aktif di organisasi remaja masjid yang memang bisa bak adu gagasan gitu. Dan
Kan kalau di PI itu diajarin pertempuran itu ada dalam ruang diskusi. Keluar pintu forum itu berteman lagi. Nah, kalau mungkin karena kulturnya belum, jadi kadang-kadang di organisasi remaja masjid ada yang sampai kebawa keluar. Bisa perdebatan tuh hal yang wajar, bisa beda tuh hal yang wajar ya. Kita aja bahkan dari Ahlussunnah wal Jamaah tuh ada kebagi 4 paling sedikit kan. Dan 4-4-nya juga diakui hal yang benar karena ada sanadnya. Nah, kalau di PI terbiasa tuh beradu gagasan karena memang kami kebiasa baca. Jadi masing-masing punya basis, punya referensi pemikiran lah dan merasa wah ini benar ini benar. Dan budaya sudah terbangun dari atas sampai sekarang ya. Kan PI itu dari tahun 47 tuh. Memang dididik begitu. Jadi udah ada kulturnya. Nah, di sini justru kita yang membentuk kulturnya. Ya, karena di Prima kita itu bukan pewaris ya. Iya. Itu perintis. Kita perintis. Awal-awal ini memang ya kita inilah sang penentu arah selanjutnya gitu. Betul. Dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ya memang di sini kondisi kultural masyarakat masjidnya membutuhkan hierarki dan kita mengikuti itu, dan juga bukan hal yang salah yang ngikutin hierarki, itu cuma soal budaya dan kebiasaan. Oke. Nah, menurut antum penting gak sih remaja masjid di Jakarta itu gabung ke Prima gitu? Penting. Kenapa? Ini sebenarnya harusnya ente yang jawab. Karena bidang ente. Karena itu kan ente. Iya. Karena ya betul. Karena itu jadi ruang kolaborasi. Kita tuh tidak bisa memenangkan perang sendirian. Harus ada banyak elemen kemasyarakatan yang ikut urun rembuk bekerja sama untuk mencapai kemenangan, mencapai izul Islam wal muslimin, persatuan umat Islam. Omong kosong kita berbicara persatuan ketika untuk duduk satu forum saja hanya karena berbeda pandangan itu sulit. Nah, makanya Prima ini menjadi titik kulminasi, menjadi titik diharapkan bisa menjadi titik persatuan kan? Di Prima itu bukan hanya milik satu golongan. Ini adalah milik remaja masjid, artinya remaja yang ada di masjid selama semua masjid ya, bukan semua satu golongan aja gitu. Betul, mau masjid di komplek, mau masjid di kampung kota, mau pinggir jalan, masjid pinggir jalan, masjid kampus, sekolah. Nah, dari pikiran-pikiran yang berbeda itu akhirnya timbullah ruang kolaborasi karena lebar-lebarnya atau seluas-luasnya wawasan kita selalu ada hal baru yang mungkin kita nggak tahu. Kita ngobrol sama anak-anak di remaja masjid Atin misal, ya apa yang mereka lihat beda dengan apa yang biasa remaja masjid Ittihad lihat. Problemnya beda, pendekatan berpikirnya beda. Nah, pendekatan berpikir yang beragam dan variatif itulah yang mungkin bisa menjadi jawaban dari persoalan kita. Nah, proses ruang temu dan ruang temu pikiran-pikiran itulah yang kita harapkan terjadi di Prima DMI DKI. Atau misal ada juga akhirnya kita ketemu orang yang cocok. Wah, ternyata anak remaja masjid di mana punya usaha roti tapi dia butuh scale up, tapi dia nggak tahu cara gimana. Lalu ketemulah sama orang remaja masjid Ittihad yang tahu gimana caranya sosial media marketing. Dan juga seterusnya. Dan ruang Prima ini beneran dari hampir nggak ada, cuma dari gagasan dan keinginan, dari goodwill, lalu ruang kolaborasi itulah yang akhirnya membuat Prima DMI baik di DKI maupun secara nasional, alhamdulillah yang baru beberapa tahun ini sudah relatif punya bargaining dan posisi di masjid-masjid lah. Terutama di Jakarta, saya nggak bisa bilang di seluruh Indonesia karena belum pernah keliling. Tetapi kalau di Jakarta paling nggak orang sudah mulai aware tentang keberadaan Prima. Dan Prima ini jadi benar ya, jadi kolaborasi karena mostly mungkin yang aneh tahu nih remaja masjid itu jago kandang lah ya. Jadi dia tahu bahwa dirinya tuh hebat gitu. Tapi di kandang sendiri nggak tahu di luar gitu. Nah, dengan adanya Prima ini bisa saling temu, banyak main, banyak relasi, banyak pengalaman juga. Jadi tahu ternyata di masjid gue nih kurangnya sosial medianya, misalkan, atau di masjid gue ini kurangnya misalkan program yang ke sosial itu apa. Nah, kita bisa saling melengkapi itu puzzle-puzzle itu dari remaja masjid lain gitu. Jadi kita bisa saling melengkapi, saling kolaborasi, saling banyak temannya gitu. Dan juga ini adalah momen tanda kutip
kompetisi sehat karena manusia itu memang di-drive dari keinginannya untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Ada faktor kebanggaan daerah, faktor kebanggaan masjid, ingin menjadi lebih baik dari masjid yang lain. Makanya juga banyak masjid yang ingin acara muharramnya lebih meriah dari masjid lain. Dan itu juga dorongan yang bagus ya. Dorongan itu ada dua kan menurut Imam Al-Ghazali, yang memang menuju kebaikan dan memang menuju kemungkaran. Nah, yang menuju kebaikan ini yang kita fastabiqul khairat yang kita dorong. It's a good way. In a good way, kita ngelihat, ih gila mas, jangan pakai gila nih acara. Masya Allah. Oke Bang, jadi sekarang kita bakal main games dulu ya. Sebelum kita closing, kita main games This or That. Oke, kita bakal main This or That. Ada 10 pertanyaan. Banyak. Pilih ini atau itu ya. Jadi Ini ada 2 pertanyaan, pilih satu aja. lolos tes CPNS nggak kalau bisa jawab ini? PWK bisa. PWK. Oke. Oke, kita mulai This or That. Ya. Ayo. Pertanyaan pertama, teh atau kopi? Kopi. Jakarta atau SNSD? SNSD. Ganjar atau Pranowo? Ganjar Pranowo kan bisa. Sama satu orang. Oh, Pramono. Pramono. Aduh, gak ada yang bagus lagi duduknya. Pram lah. Mas Paham ya. Rompi atau hoodie? Rompi. Espresso atau americano? Americano. Indoor atau outdoor? Indoor. Coding atau desain? Coding. Back end atau front end? Front end. Futsal atau badminton? Futsal. Yang terakhir, Farhan atau Afif? Farhan. Aman. Farhan atau Apip? Dua-duanya Farhan. Oke, thank you Bang Hanif Yo. atas sharingnya kali ini. Terima kasih udah menonton hingga akhir. Ya. Semoga ada insight yang bisa kita ambil. Dan sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.